Oke, gua sekarang nggak usah openingan ya. Soalnya mata gue bintitan nih, aduh, males ngeditnya. Oke, kita oh ya, gue sebelumnya minta maaf dulu kalau emangnya lagi banyak gangguan dalam suara ya. Soalnya di jalan raya ininya, di pinggir jalan. Kalau nggak percaya tuh, ya. Nah, oke. Sekarang gue akan ngebahas ke pertemuan 7 ya. Itu pakai aja. Teman gue minta ini udut. Udah ngeset gini dia. Oke, sekarang gini. Kita akan review juga awal-awalnya kayak video sebelumnya itu ya. Oke, sekarang bayangin kamu lagi nonton film, kamu terhanyut dalam cerita, terbawa emosi dan memungkinkan bahkan belajar sesuatu. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran gimana sih prosesnya sampai film itu jadi? Tahu nggak sih kalian itu? Jadi ada banyak komponen yang saling terkait loh, dari terlihat sampai yang nggak kelihatan, kayak setan. Yang semuanya berperan penting dalam menghasilkan film yang berkualitas gitu. Pertama yang akan kita bahas itu naskah. Siapa sih yang nggak tahu naskah? Itu kan naskah film itu ibarat blueprintnya film gitu ya, kayak kisi-kisi gitu guys ya. Kayak peta ngarahin tim produksi kemana arah ceritanya, karakter dan suasana film. Naskah ini juga harus ditulis dengan format yang standar, kayak aturan mainnya yang sudah ditentuin gitu ya. Bayangin kalau kamu lagi ngerjain proyek tapi gambarnya nggak jelas, pasti bingung kan. Nah, sama kayak naskah film, kalau formatnya nggak standar, tim produksi bisa bingung, hasilnya juga pasti nggak sesuai harapan. Makanya penting banget buat penulis naskah untuk memahami aturan-aturan penulisan yang sudah disepakati di industri film tentunya ya guys ya. Terus berikutnya kita akan ngebahas bahasa. Bahasa yang digunakan dalam film itu bahasa yang penting banget loh guys, ngebentuk karakter, suasana, dan mood film. Kayak contohnya kalau lo lagi ngobrol sama teman-teman gitu ya, pasti bahasanya lebih santai kan, kayak tadi gue sama dia tuh santai. Kalau nggak santai mah iya silahkan pakai rokoknya, itu kan terlalu baku. Tapi kalau sama teman kan nyantai gitu kan ya. Jadi kalau ngobrol sama guru pasti kita agak sopan. Iya emang harus sopan gitu kan. Kan katanya kata ya, istilah Arabnya mah al adabu fokol ilmi, anjay keren. Nah di filmnya juga gitu, ada berbagai macam style bahasa yang digunakan gitu ya. Ada bahasa casual yang santai dan natural, bahasa formal yang resmi dan struktur, dan ada bahasa konsultasi yang lebih spesifik dan teknis, dan bahasa akrab lebih emosional dan intim. Pemilihan style bahasa yang tepat bisa bikin cerita lebih kredibel dan terasa lebih otentik ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan bahas data loh. Data itu penting banget, terutama pas bikin film. Data yang akurat dan kredibel itu lebih meyakinkan penonton, cok. Bayangin kalau lo lagi nonton film dokumenter tentang sejarah kayak PKI gitu loh ya, tapi datanya salah, misalkan ngebahas PKI malah ngebahas siapa itu Ipin Upin, kenapa Ipin Upin nggak numbu-numbu rambutnya gitu kan, pasti kamu juga nggak percaya kan. Makanya penting banget buat pembuat film dokumenter untuk ngelakuin riset yang mendalam dan memastikan bahwa data yang digunakan valid dan juga akurat. Proses ini disebut rasionalisasi data, yaitu menyajikan informasi atau data yang logis dalam film agar penonton dapat memahami pesan yang disampaikan oleh film tersebut. Berikutnya juga ada wawancara. Nah, wawancara juga penting banget buat ngumpulin informasi gitu ya dari narasumber. Kayak kamu lagi ngerjain tugas aja, kamu harus tahu dari informasi yang ahli dari para pakar-pakar ilmu gitu ya dalam bidangnya gitu, kayak filsafat ke Aristoteles gitu kan.
dan lain sebagainya. Wawancara juga bisa ngasih kita informasi yang akurat dan mendalam tentang ya agar memperkaya narasi film aja sih. Bentar dulu ya guys ya. Mata gue sakit ini. Oke, kita lanjut ya. Penting banget buat film untuk ngebangun kepercayaan dengan narasumber, mengajukan pertanyaan yang tepat dan memperhatikan bahasa tubuh atau gestur ya. Nah, terus juga ada studi pustaka. Studi pustaka itu penting banget, terutama buat film yang mengangkat isu sejarah, sosial atau budaya. Kayak lo lagi ngerjain makalah terus butuh referensi dari buku atau jurnal. Nah, studi pustaka itu kayak gitu, bro. Dengan dilakukan studi pustaka, pembuat film bisa ngumpulin informasi yang mendalam dan akurat dari sumber-sumber yang ada kayak buku, jurnal atau dokumen gitu ya. Jadi informasi ini bisa ngebuat lo memperkuat narasi dalam film, memberikan latar belakang valid dan menghadirkan fakta-fakta yang mendukung tema film. Terus ada data visual. Visual itu penting banget untuk membentuk suasana, emosi, dan pesan film. Kayak contohnya warna yang digunakan itu bisa ngasih tahu moodnya film itu kayak gimana. Misalkan gelap itu kayak penyihir gitu ya, atau tentang ada intel guys. Kayak kita gelap-gelap gitu ya, temanya kayak serem-serem horor gitu ya. Nah kayak gitulah, jadi bisa membuat penonton juga lebih enak nontonnya gitu. Jadi intinya apa yang gue jelasin itu semua komponen pembuatan film itu saling terkait guys, dan penting buat menghasilkan menghasilkan karya yang berkualitas. Kalau kamu mau bikin film yang bagus, kamu harus paham komponennya, dari naskah yang ditulis dengan format yang tepat, bahasa yang dipilih dengan cermat, data yang akurat dan kredibel, wawancara yang efektif, studi pustaka yang mendalam, dan data visual yang menarik. Semuanya berperan penting dalam menciptakan film yang memikat, bermakna, dan berdaya guna. Mungkin sekian dari gua ya. Soalnya mata gua tuh lihat guys, turun sebelah. Soalnya lagi bintitan ini pas acara kemarin. Ya see you aja ya. Next time kita akan ngebahas tentang film lagi. Kita nggak bosan. Soalnya kita ini tuh guys coy. Ya, hidup mahasiswa, semangat terus, harus bisa berkembang dan berkreativitas. See you next time. Salam dari Bang Kim.